Kayaknya masih ke mute deh, Kak. Kak Husnul masih ke mute. Oke, udah ya? Udah, halo? Udah. Oke, siap. Saya selaku moderator di sini sekalian ya, berarti ya. Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kami tugas kelompok akan mempresentasikan mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi Studi Kasus PT Jiwasraya dengan dosen Ibu Nur Hayati Siregar. Dengan saya, Husnul Amalia, dan berikut rekan saya, Satria Wahyu Prayoga, Ratna Ramadanti Putri Sutoto, Babang Bintoro, Zakia Kusuma Wardani, dan Muhammad Iwan Harun. Oke, Bentar. Next. Nah, oke. Profil singkat PT Jiwasraya akan saya serahkan kepada Muhammad Ikhwan Harun. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan profil singkat dari PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara yang berdiri sejak 1859, menjadikannya salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Jiwasraya bergerak di bidang asuransi jiwa, pengelolaan dana pensiun, serta produk investasi berbasis asuransi. Sebagaimana BUMN pada umumnya, Jiwasraya seharusnya menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle, tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, serta transparansi kepada pemegang polis dan juga publik. Namun, dalam praktiknya, Jiwasraya sendiri menghadapi masalah keuangan serius sejak pertengahan tahun 2000-an. Kondisi tersebut memuncak pada tahun 2018 ketika perusahaan Jiwasraya sendiri gagal membayar klaim polis jatuh tempo senilai sekitar 12,4 triliun rupiah kepada puluhan ribu nasabah. Kasus ini kemudian terungkap sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang melibatkan unsur fraud, manipulasi laporan keuangan, dan juga korupsi oleh manajemen. Lanjut. Oke, yang kedua itu ada indikasi awal fraud. Indikasinya itu ada yang pertama, janji imbal hasil yang tidak wajar. Produk Jiwasraya Saving Plan menawarkan return hingga 13 sampai dengan 14%, jauh di atas rata-rata suku bunga pasar dan imbal hasil investasi yang wajar untuk sebuah perusahaan asuransi. Janji ini merupakan red flag utama karena tidak sejalan dengan profil risiko industri asuransi jiwa. Kemudian yang kedua, masalah likuiditas yang berulang. Jiwasraya mengalami kesulitan membayar klaim sejak lama, namun tetap agresif menjual produk-produk barunya. Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik gali lubang tutup lubang, ciri khas sebuah skema Ponzi. Dan yang ketiga, window dressing laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi laba yang tampak sehat, tetapi tidak sejalan dengan arus kasnya dan kemampuan perusahaan membayar kewajibannya. Perbedaan ini menjadi indikasi manipulasi akuntansi. Kemudian yang keempat, penempatan dana pada investasi berisiko tinggi. Dana nasabah ditempatkan pada saham gorengan dan reksadana berkinerja buruk yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana asuransi. Ini menunjukkan penyimpangan kebijakan investasi. Dan yang terakhir, kolusi dengan pihak eksternal. Adanya kerjasama dengan manajer investasi tertentu yang tidak kredibel mengindikasikan konflik kepentingan dan potensi fraud terorganisir. Nah, bagaimana cara auditor dalam mendeteksi tanda-tanda fraud? Yaitu di sini ada 5. Yang pertama, analisis laporan keuangan secara mendalam. Auditor membandingkan laba akuntansi dengan arus kas operasional. Ketidaksesuaian yang signifikan dalam laba akuntansi dan arus kas operasionalnya dapat menjadi indikasi manipulasi laporan keuangan tersebut. Kedua, pengujian kewajaran imbal hasil produk. Auditor mengevaluasi apakah return yang dijanjikan kepada nasabah realistis dibandingkan dengan kinerja investasi aktual dan kondisi pasar. Ketiga,
penelusuran all member investasi atau tracing. Audit investigasi menelusuri aliran dana dari premi nasabah hingga ke instrumen investasinya. Dari sini dapat ditemukan penempatan dana pada saham atau reksadana yang tidak layak. Keempat, pemeriksaan hubungan afiliasi dan konflik kepentingan. Auditor mengidentifikasi hubungan antara manajemen Jiwasraya dengan pihak ketiga, seperti manajer investasi, untuk menemukan indikasi kolusi atau kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, wawancara dan pengumpulan bukti non-dokumen. Selain dokumen, auditor melakukan wawancara terhadap pihak internal dan eksternal, guna menggali motif, tekanan, dan peluang terjadinya fraud atau fraud triangle. Itu saja dari profil singkat Jiwasraya dan cara-cara auditor dalam mengidentifikasi fraud yang terjadi. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Husnul. Masih mute, Kak? Selanjutnya, pada slide ini akan membahas tentang dampak window dressing pada kasus Jiwasraya. Jadi, kasus Jiwasraya ini dampaknya dirasakan oleh beberapa sektor, dampak terhadap pemangku kepentingan. Yang pertama itu terhadap investor dan pemegang polis. Jadi manipulasi laporan keuangan membuat Jiwasraya tampak stabil sehingga investor dan masyarakat tetap membeli produk tanpa menyadari risiko gagal bayar yang berujung pada kerugian besar saat klaim tidak terbayar. Yang kedua itu ada regulator yang termasuknya itu OJK dan Kementerian BUMN. Hal ini menyesatkan regulator sehingga pengawasan dan intervensi terlambat yang memperbesar masalah dan meningkatkan kerugian negara. Pihak selanjutnya yang berdampak yaitu kreditur dan mitra bisnis. Data keuangan semu membuat kreditur dan mitra bisnis salah menilai risiko, sehingga tetap memberikan pembiayaan dan kerjasama. Yang keempat, ada dampak terhadap pemerintah dan negara. Karena Jiwasraya adalah BUMN, manipulasi ini berujung pada kerugian negara triliunan rupiah dan kebutuhan suntikan dana dari APBN. Keputusan kebijakan publik pun menjadi tidak efisien karena didasarkan pada informasi yang menyesatkan. Dan dampak yang dirasakan oleh auditor dan profesi akuntansi, jadi praktik ini merusak kepercayaan terhadap laporan keuangan dan profesi akuntansi, sehingga menimbulkan pertanyaan atas efektivitas audit dan pengawasan. Selanjutnya akan membahas tentang peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Jadi peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi kasus Jiwasraya itu ada 6 tahap. Yang pertama itu analisis arus kas. Jadi auditor ini mencari ketidaksesuaian antara laba yang dilaporkan dengan arus kas operasional. Di sini laba tinggi tapi kas operasi negatif. Yang kedua itu penelusuran sumber pembayaran. Auditor memastikan pembayaran imbal hasil berasal dari hasil usaha, bukan dari setoran investor. Yang ketiga itu uji keberadaan aktivitas bisnis real. Jadi auditor memverifikasi apakah investasi atau operasi benar-benar ada dan menghasilkan pendapatan. Yang keempat, analisis pola pertumbuhan dana. Auditor mengidentifikasi ketergantungan pada masuknya investor baru untuk memenuhi kewajiban lama. Yang kelima itu ada konfirmasi pihak ketiga. Bisa mengkonfirmasi bank, kustodian, mitra investasi, dan nasabah untuk memvalidasi transaksi. Yang keenam ini red flags, maksudnya return stabil tidak wajar. Jadi dokumen investasi lemah, struktur kompleks untuk menyamarkan aliran dana. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk berikutnya, kita bahas tentang kolusi antar manajemen perusahaan dengan pihak eksternal serta strateginya. Next.
untuk kolusi antara manajemen perusahaan dan manajer investasi. Yang pertama adalah manipulasi penilaian aset, di mana kolusi memungkinkan terjadinya aktivitas jual beli saham dalam waktu berdekatan hanya untuk menghindari pencatatan unrealized loss atau kerugian yang belum terrealisasi. Hal ini membuat kondisi keuangan tampak lebih baik dari kenyataannya di laporan berkala. Kemudian yang kedua, penyembunyian transaksi berisiko tinggi. Jiwasraya menempatkan investasi secara agresif pada instrumen berkualitas rendah melalui manajer investasi. Kemudian yang ketiga adalah konflik of interest yang terstruktur. Ini maksudnya adalah pihak manajemen investasi menikmati keuntungan dari transaksi yang sebenarnya merugikan Jiwasraya. Ketika manajemen investasi yang seharusnya melindungi kepentingan investor justru terlibat dalam skema fraud. Mereka akan berusaha menutupi jejak transaksi melalui reksadana yang dikelola oleh pihak ketiga tersebut. Next. Untuk strategi mengatasi hambatan audit, yang pertama adalah penerapan akuntansi forensik. Maksudnya adalah penggunaan akuntansi forensik menjadi kunci utama untuk mengungkap skema fraud yang kompleks dan menelusuri aliran dana yang disembunyikan melalui berbagai entitas manajer investasi. Kemudian yang kedua, audit investigatif terpadu melibatkan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan audit yang tidak hanya bersifat administratif tetapi fokus juga pada pengungkapan elemen pidana dan penelusuran aset atau aset tracing. Kemudian yang ketiga, pengawasan ketat oleh regulator. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK perlu melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung secara berkala, serta memperketat regulasi terhadap manajer investasi guna mencegah praktek instruksi transaksi sepihak dari pemilik dana. Next. Kemudian kita bahas yang nomor 6 yaitu modus operandi dan teknik audit investigasi. Modus operandi investasi saham gorengan dalam kasus Jiwasraya adalah berikut. Yang pertama, dana premi nasabah khususnya dari produk JS Saving Plan dihimpun dalam jumlah besar. Kemudian berikutnya, dana tersebut dialokasikan ke instrumen beresiko tinggi, terutama saham lapis kedua dan ketiga yaitu saham gorengan, kemudian reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tertentu. Kemudian berikutnya, saham yang dibeli akan mengalami kenaikan harga yang tidak wajar akibat transaksi terkoordinasi atau praktik price manipulation. Kemudian berikutnya, pihak pengendali saham melakukan penjualan atau dumping saat harga tinggi. Nah, yang terakhir, Jiwasraya akhirnya menanggung kerugian ketika harga saham jatuh drastis. Skema ini menunjukkan bahwa Jiwasraya digunakan sebagai penyedia likuiditas terakhir atau exit liquidity bagi pihak-pihak tertentu. Next. Untuk teknik audit investigasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rekonstruksi alur dana premi atau source of fund analysis. Auditor melakukan rekonsiliasi antara dana premi yang diterima dengan realisasi investasi. Evaluasi kesesuaian investasi dengan kebijakan internal perusahaan, regulasi OJK, prinsip kehati-hatian, kemudian hasil audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik produk asuransi dan instrumen investasi yang dipilih. Kemudian yang kedua, follow the money atau tracing alur dana. Teknik ini merupakan inti audit investigasi meliputi penelusuran mutasi rekening bank Jiwasraya, kemudian analisa transfer ke manajer investasi, kemudian penelusuran rekening efek dan rekening pihak terafiliasi. Next. Yang ketiga adalah analisis transaksi saham atau trade pattern analysis. Audit investigasi menganalisis waktu pembelian saham oleh Jiwasraya, pergerakan harga dan volume saham, kemudian konsentrasi investasi pada saham atau sektor tertentu.
Nah, temuan utamanya adalah Jiwasraya ternyata membeli saham pada saat harga tinggi atau bullish. Kemudian pihak lain menjual pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang terakhir tidak terdapat dasar fundamental yang mendukung harga saham. Kemudian yang keempat, analisis beneficial ownership dan konflik kepentingan. Auditor menelusuri hubungan antara direksi Jiwasraya, manajer investasi, dan pemilik saham serta pihak pengendali transaksi. Next. Audit forensik digital dan dokumen. Untuk membuktikan unsur kesengajaan, auditor memeriksa email internal, notulen rapat komite investasi, dan dokumen persetujuan investasi. Saat itu ditemukan indikasi persetujuan fiktif dan backdating dokumen atau dokumen tarik mundur, tanggal tarik mundur. Itulah yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya kepada rekan Kak Kusno, silakan. Baik, selanjutnya yaitu peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi. Next. Yang pertama, analisis data transaksi, yaitu merekonstruksi seluruh transaksi investasi untuk menemukan pola konsentrasi dan anomali melalui teknik clustering dan deteksi outlier. Dalam kasus Jiwasraya ini, ditunjukkan pola arus kas di mana premi nasabah baru digunakan untuk membayar klaim nasabah lama. Sehingga pola ini mendukung hipotesis skema Ponzi. Yang kedua, analisis forensik penilaian nilai. Yang pertama, reperform penilaian nilai wajar portofolio dengan harga independen dan uji hierarki level 1-3 untuk mendeteksi potensi overstatement aset dan laba. Yang kedua, teknik look back dan sensitivity analysis digunakan untuk menilai apakah laba dibentuk oleh asumsi yang terlalu agresif, sehingga auditor investigasi dapat menarik simpulan berdasarkan bukti. Dalam kasus Jiwasraya ini, validasi ini mendukung temuan audit BPK yang menilai kerugian negara sebesar 16,81 triliun rupiah dengan metode total loss, mengindikasikan penilaian manajemen sebelumnya terlalu tinggi dibandingkan nilai wajar yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, melacak aliran dana melalui analisis jaringan, memetakan seluruh hubungan rekening pihak pengelola dan beneficial owners, sehingga dapat melihat keterkaitan transaksi, circular flow, layering, dan biaya yang tidak wajar yang biasanya sulit terdeteksi. Dalam kasus Jiwasraya ini, di mana Kejaksaan Agung menetapkan tersangka yaitu mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Direktur Utama Jiwasraya, dan mantan Kepala Investasi Jiwasraya dan Divisi Keuangan. Yang keempat, forensik digital terhadap email, dokumen valuasi, dan metadata. Dalam analisis ini menyajikan timeline tepat tentang penyuntingan file dan perubahan angka yang mengungkap niat dan pola koordinasi. Dalam kasus Jiwasraya, teknik ini sejalan dengan temuan window dressing dan pengakuan manajemen terkait praktik untuk membayar polis jatuh tempo nasabah lama dengan premi nasabah baru. Sehingga jejak digital memperkuat bukti kuantitatif dari analisis transaksi dan penilaian. Yang kelima, monitoring dan audit berkelanjutan untuk kepatuhan kebijakan. Membandingkan kebijakan internal dan data transaksi aktual memungkinkan organisasi merespon lebih cepat. Dalam kasus Jiwasraya, pendekatan ini memungkinkan deteksi dini pelanggaran prinsip kehati-hatian seperti konsentrasi berlebih di saham berkualitas buruk atau reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tidak kredibel sebelum berubah menjadi krisis likuiditas dan kerugian negara. Selanjutnya, respon auditor ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang pertama, menetapkan risiko kecurangan. Risiko kecurangan tinggi difokuskan pada investasi, valuasi, cadangan klaim, dan kelangsungan usaha dengan meningkatkan skeptisisme profesional dengan dukungan spesialis valuasi dan forensik data. Di kasus Jiwasraya menunjukkan risiko kecurangan yang jelas, yaitu return yang di atas harga pasar, konsentrasi saham tidak likuid, dan gagal bayar. Kondisi ini seharusnya mendorong identifikasi potensi kecurangan dan memperketat prosedur audit sejak awal.
Yang kedua, prosedur substansif diperluas, seperti melakukan konfirmasi eksternal ke kustodian, manajer investasi, broker, dan bank untuk menguji eksistensi hak dan pembatasan aset. Kemudian reperform penilaian nilai wajar dan impairment atas seluruh portofolio beresiko, uji look back atas asumsi valuasi periode sebelumnya untuk identifikasi bias, dan pengujian cut-off atas transaksi di sekitar akhir periode untuk mendeteksi indikasi marking, the close and window dressing. Rangkaian prosedur ini, bila dijalankan, seharusnya mengungkap selisih material antara nilai tercatat aset investasi dan nilai wajar objektif. Dari perspektif audit, bukti ini memperkuat kesimpulan adanya salah saji material. Yang ketiga, menilai kelangsungan usaha. Tidak hanya dari rasio statis, tapi dari proyeksi arus kas yang menguji kewajiban klaim dengan sumber dana realistis. Dilengkapi pengujian ketahanan perusahaan terhadap dampak volatilitas pasar. Dalam kasus Jiwasraya, ketergantungan pembayaran klaim pada premi baru yang langsung diakui oleh manajemen merupakan indikator kuat keraguan kelangsungan usaha karena sumber likuiditas utama bukan arus kas operasi sehat atau instrumen mudah dicairkan, melainkan arus masuk nasabah baru yang tidak berkelanjutan dan sangat rentan terhadap penarikan dana masif akibat hilangnya kepercayaan. Yang keempat, mengkomunikasikan kepada komite audit atau dewan pengawas untuk menyampaikan temuan terkait salah saji material, kelemahan pengendalian internal dan indikasi kolusi, serta merekomendasikan pembatasan transaksi berisiko, peninjauan kebijakan produk dengan return terjamin tinggi, dan penguatan fungsi 3 lini pertahanan. Rekomendasi ini relevan bagi Jiwasraya karena pola reksadana khusus, konsentrasi ekstern, dan window dressing yang menandai kurangnya transparansi dan budaya pengelolaan yang baik. Next. Jika kecurangan material terkonfirmasi, auditor harus eskalasi temuan kepada OJK dan lembaga terkait serta menyiapkan bukti yang lengkap dan sah untuk mendukung proses penegakan hukum. Pada kasus Jiwasraya, mekanisme ini mendukung langkah tegas regulator dan keputusan pencabutan izin, menegaskan kaitan pelaporan auditor dengan perlindungan nasabah dan stabilitas sistemik. Kemudian yang terakhir, keputusan opini audit. Keputusan opini audit harus konsisten dengan bukti yang ditemukan. Ada 2 jenis opini. Yang pertama, adverse opinion atau opini tidak wajar. Jika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar karena terdapat salah saji material yang sangat signifikan dan bersifat persuasif, sehingga laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Yang kedua, disclaimer of opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Di sini dilakukan ketika auditor tidak dapat memberikan pernyataan apapun karena bukti audit yang diperoleh tidak cukup dan tidak tepat sehingga auditor tidak bisa menyimpulkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Di kasus Jiwasraya, dengan window dressing besar dan gagal bayar membuat opini negatif sangat rasional jika manajemen menolak koreksi dan penyajian ulang sesuai standar pelaporan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah auditor untuk menghitung dan memastikan besaran fraud. Next. Langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud. Yang pertama adalah untuk menetapkan ruang lingkup dan dasar hukum. Contohnya adalah mengidentifikasi objek kerugian, menentukan periode waktu kejadian fraud dan regulasi yang dilanggar, dan memastikan kewenangan perhitungan berada pada lembaga yang sah. Yang kedua adalah mengumpulkan dan merekonstruksi data transaksi. Contohnya adalah menghimpun seluruh dokumen relevan, melakukan rekonsiliasi posisi aset atau utang dengan catatan pihak eksternal, dan menyusun kronologi dan flow transaksi. Yang ketiga adalah menentukan pendekatan dan metode perhitungan, yaitu memilih basis pengukuran kerugian, menentukan tanggal penilaian dan dasar nilai, dan menetapkan kriteria pengelompokan kerugian. Yang keempat adalah melakukan pengujian analitis dan pengujian rinci. Uji analitis forensik, pengujian rinci atau substantif test, lalu menilai apakah masih ada nilai sisa atau residual value aset yang dapat mengurangi kerugian. Yang kelima adalah validasi independen dan quality control.
melakukan review berjenjang atas kertas kerja perhitungan kerugian. Jika perlu, meminta expert opinion. Selanjutnya, melakukan pembahasan atau entry atau exit meeting dengan penegak hukum. Yang terakhir adalah mendokumentasikan dan mengunci angka kerugian, menyajikan perhitungan dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif, mengungkapkan dengan jelas batasan, lalu menegaskan bahwa angka kerugian negara inilah yang menjadi dasar pemulihan atau aset recovery. Selanjutnya, good governance untuk mencegah terjadinya fraud. Transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Transparansi laporan akan membuka penuh profil risiko investasi, mismatch aset liabilitas, dan kecukupan cadangan teknis, membuat praktik spekulatif dan window dressing lebih cepat terlihat dan dipertanyakan. Kedua adalah akuntabilitas organ perusahaan. Direksi dan komisaris yang tunduk pada prinsip kehati-hatian atau duty of care. Komite audit dan komite risiko yang aktif akan menguji dan memberi batasan terhadap transaksi besar sehingga ruang gerak fraud menjadi menyempit. Selanjutnya ada budaya etis dan anti KKN. Budaya anti kolusi, korupsi, dan nepotisme plus perlindungan whistleblower membuat skema titipan dan konflik kepentingan lebih sulit dilakukan. Sanksi tegas atas pelanggaran etika akan memberikan efek jera. Yang terakhir adalah manajemen risiko dan peran regulator. Penerapan manajemen risiko investasi dan prinsip prudensial. Pengawasan aktif dari regulator dan auditor eksternal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, nomor 11 peran otoritas jasa keuangan. Peran otoritas jasa keuangan sebagai pengawas utama sektor asuransi untuk memastikan kesehatan keuangan dan perlindungan nasabah. Dalam kasus PT Jiwasraya, pengawasan OJK dinilai belum efektif karena tidak bisa mendeteksi krisis sejak dini, sehingga lambat mencegah gagal bayar. Dan OJK bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung atau tidak langsung, melakukan restrukturisasi dan memfasilitasi penanganan sengketa. Dan caranya OJK melakukan pengawasan, persetujuan rencana penyihatan keuangan atau RPK, dan restrukturisasi polis ke AFG Life. OJK menyetujui pengalihan polis untuk melindungi nasabah dan memproses pencabutan izin usaha Jiwasraya pada awal 2025. Meskipun krusial di akhir, OJK juga dinilai lemah dalam pengawasan preventif sebelumnya. Peran OJK ada tiga. Yang pertama adalah peralihan pengawasan. OJK mengambil alih fungsi pengawasan Jiwasraya dari Bapepam LK sejak Januari 2013, di mana saat itu kondisi keuangan sudah terindikasi masalah. Yang kedua, penyihatan keuangan. OJK meminta Jiwasraya melakukan perbaikan jangka panjang dan memantau mekanisme financial reinsurance yang digunakan perusahaan untuk menutupi defisit. Lalu yang ketiga, upaya penyelamatan atau resolusi. OJK memfasilitasi restrukturisasi polis dengan pengalihan portofolio pertanggungan kepada PT FG Life untuk menyelamatkan nasabah dan memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan pemegang polis untuk mencari solusi yang adil. Lalu peran auditor dan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud. Yang pertama dengan penerapan 4 pilar. Regulator mewajibkan dan auditor yang memastikan agar 4 pilar pengendalian fraud berjalan, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan. Lalu yang kedua adalah tindak lanjut. Jika fraud terdeteksi oleh auditor, laporan segera disampaikan ke manajemen dan regulator apabila diwajibkan dalam waktu cepat. Contohnya, misal maksimal 3 hari kerja untuk LJK menurut POJK 12/2024. Jadi di sini auditor bertindak sebagai lini pertahanan di level operasional dan laporan keuangan, sementara regulator menciptakan kerangka kerja hukum dan pengawasan makro. Baik, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.